Eza akhirnya bisa bertemu dengan Meiza dan anaknya ketika Eza dengan gentle berkunjung ke rumah Meiza di Medan. Dari pertemuan itu, Eza seolah menemukan sinyal jika pintu rujuk dari hati Meiza akan segera terbuka. Saya bersyukur sekali dan saya berterima kasih sekali pada cicinya, pada kakaknya Eca ya gitu, ada Cici. Tahun berumah tangga, Eza Gionino tak ingin benar-benar bercerai. Walau perceraiannya sudah sampai meja hijau, namun ia tetap saja berharap dan tak lelah mengupayakan untuk rujuk dengan Meiza Aulia alias Eca, istri tercinta. Itu sebabnya Eza sempat mengajukan permohonan perpanjangan mediasi, walau ditolak mentah-mentah oleh Meiza. Tadi info dari lawyernya Eza ya, udah ketemu oleh anak. Kemarin ya, saya akuin saya sempat down ya, saya sempat terpuruk sekali. Tapi dengan adanya lingkungan yang positif gitu ya, gitu, itu yang membangun saya sampai ya saya merasa saya tetap harus bekerja. Saya harus mengingat juga bahwa saya punya istri, saya punya anak-anak gitu. Saya harus bangun, saya harus bangkit gitu. Saya nggak bisa dalam keterpurukan terus-menerus. Walaupun saya menjalani yang pasti akan sangat berat untuk saya. Tapi saya harus lawan itu semua. Saya harus bangkit, saya harus tetap beraktivitas, saya tetap harus bekerja untuk mereka. Eza akhirnya bisa bertemu dengan Meiza dan anaknya ketika Eza dengan gentle berkunjung ke rumah Meiza di Medan. Dari pertemuan itu, Eza seolah menemukan sinyal jika pintu rujuk dari hati Meiza akan segera terbuka. Saya bersyukur sekali dan saya berterima kasih sekali pada cicinya, pada kakaknya Eca ya gitu, ada Cici, ada suaminya juga di sana gitu, yang membantu jatuhnya kayak memediasiin kita berdua gitu. Jadi kami nih, saya, Eca, kita duduk berdua, kita mediasi gitu. Gimana saya juga meminta untuk kita komunikasi ini jangan ada ego, jangan ada gengsi ya gitu. Tolong dibuang dulu jauh-jauh. Kita bicara demi anak gitu. Dan alhamdulillahnya kita komunikasi sangat baik gitu, sangat baik ya gitu, udah dibantu. Kita ngobrol banyak, saya sebagai suami, saya sebagai seorang ayah, saya kan bertanggung jawab untuk anak-anak saya. Dan dari saya pribadi juga, ini masyarakat juga tahu ya, mungkinnya nanti bisa disampaikan bahwasanya nanti saya akan memberikan papan juga untuk Eca dan anak-anak ke depannya. Pada pertemuan itu, sebagai ayah, Eza mengaku siap memenuhi papan alias rumah untuk anak-anaknya. Walau saat ini sedang sibuk syuting, namun ia bersiap dalam waktu dekat akan segera memenuhi kebutuhan sandang dan papan untuk anak-anaknya. Ya, jadi ini kemarin itu alhamdulillah ya gitu, saya bersyukur sekali dan saya berterima kasih sekali pada cicinya, pada kakaknya Eca ya gitu, ada Cici, ada suaminya juga di sana gitu, yang membantu jatuhnya kayak memediasiin kita berdua gitu. Jadi kami nih, saya, Eca, kita duduk berdua gitu. Berhenti masih dulu, video dulu. Oke, jadi apa namanya, kita duduk berdua, kita mediasi gitu. Kita komunikasi ini jangan ada ego, jangan ada gengsi ya gitu. Tolong dibuang dulu jauh-jauh. Kita bicara demi anak gitu. Dan alhamdulillahnya kita komunikasi sangat baik gitu, sangat baik ya gitu, udah dibantu. Kami masih diberikan sedikit kesempatan ya, bahwa gugatannya diperbaiki dulu, kan itu butuh waktu seminggu atau 2 minggu gitu. Jadi usaha kan kami saya udah bilang kali-kali ya. Jadi dianya itu berusaha yang terbaik. Kalau memang masih jodohnya ya kenapa enggak. Dari pertemuan itu juga, baik Eza maupun Raka, kuasa hukumnya, merasa yakin keinginan rujuknya direspon oleh Meiza, sebab menurut Eza belakangan ini istrinya semakin melunak. Sebab komunikasi Eza dengan Meiza makin membaik. Udah gitu, setelah itu kita ngobrol banyak ya gitu tentang saya sebagai suami, saya sebagai seorang ayah. Oke, maaf, saya sebagai seorang ayah, saya kan bertanggung jawab untuk anak-anak saya. Dan kemarin akhirnya dibantu Cici ya gitu, dibantu kakaknya Eca gitu. Yuk gitu, kita ini yuk, kita bedah yuk gitu, kebutuhan anak-anak itu apa aja.
juga dan spesifiknya untuk anak-anak. Oke. Dan sekali lagi Mam, sekali lagi, kalau ada apa-apa sama kamu di luar sana, kamu tahu tempat di mana kamu untuk pulang, kamu tahu. Ya. Saya sangat berharap mudah-mudahan kamu sehat, baik-baik di sana, dimanapun kamu di sana. Semoga kamu baik-baik di sana. Terima kasih. Kamu perempuan yang hebat, kamu perempuan yang baik, kamu ibu yang baik juga untuk anak-anak kita, untuk Nicole, anak saya. Gitu. Jadi jujur sangat sedih ya gitu. Secara masih cinta ya, nggak ada salahnya juga loh untuk usaha. Segala cara dilakukan nih oleh Eza biar Echa kembali luluh hatinya. Katanya sih pemirsa ya, Echa ini hatinya sudah melunak dan juga semakin intens untuk ketemu bareng anak-anak. Well, who knows ya nggak sih Eza dan Echa, siapa tahu bisa berjodoh lagi? Ya kan jodoh semuanya di tangan Tuhan ya. Asal satu hal yang pasti, jangan sampai bikin sakit hati, oke? Nah tapi beda nih ya halnya sama Tasya Farasya yang sudah hilang rasa. Pemirsa, hati-hati bila wanita sudah hilang rasa ya. Terbukti nih langsung putus komunikasi, fix menutup pintu damai. Apalagi keputusannya ini juga didukung banget nih sama Bu Ala yang juga tidak rela untuk anaknya tersiksa menjadi istri dari Ahmad Assegaf. Well, anyway pemirsa semuanya, happy morning. Pagi hari ini saya, Natasha Jarbadia kembali lagi nih akan nge-spill cerita selebriti yang paling update, yang paling viral, yang paling hot. Gimana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Next kita punya Nikita Mirzani yang disentil nih sama Dr. Richard Lee ya. Kok bisa sih ini bebas gitu ya bersosmed ria di penjara. Sementara di sisi lain ada Celine Evangelista yang minta maaf. Penampilan lawasnya tanpa hijab ini diumbar. Waduh selengkapnya ya kita akan simak sesaat lagi tetap di obrolan seputar selebriti. Nikita Mirzani lagi-lagi bikin geger. Tengah menghadapi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan pemerasan melawan Reza Gladys, Nikita masih santuy bisa main handphone. Video singkat Nikita main handphone dan bersosmed ria saat di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur bikin heboh banyak pihak. Dapat privilege kah Nikita Mirzani? Kehebohan ini nggak hanya mengundang komentar netizen, tapi juga influencer Dr. Richard Lee. Nggak tanggung-tanggung, Richard Lee yang juga pernah berseteru dengan Nikita langsung memposting bukti chat Nikita dengan seseorang. Nampak jelas isi chat yang menyebut, "Yang realita dulu aja, aku di rumah, kamu di penjara." Unggah bukti Nikita bersosmed dengan membalas DM di akun media sosialnya, Richard Lee senggol Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Iza Mahendra. Gak cukup posting soal Nikita bersosmed, Richard Lee memancing penasaran banyak orang lantaran kasus yang dihadapi Nikita sebenarnya melibatkan dua orang lain yang tidak ditetapkan sebagai tersangka, seperti halnya Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki asistennya. Inikah strategi influencer ternama untuk serang balik Nikita? Ada aja gebrakan dari ibu tiga anak ini. Entah celetukannya, aksinya, sampai dampak dari apapun yang dia perbuat sejak warawiri menjalani sidang. Tapi anehnya selalu saja ada yang mendukung Nikita termasuk soal pegang handphone di dalam rutan. Tentu saja bukan Fitri Salhuteru. Karena sebelum Richard Lee unggah chat Nikita dengan seseorang, Fitri sudah belak-belakan komentar soal Nyai dengan handphone saat dalam rutan dan sebelum jalani sidang. Boleh dibolehkan iya, kalau dibolehkan itu untuk menghubungi keluarga atau apa tuh penasehat hukum, bukan kayak kau ketak-ketik masih ngebully orang ya. Udah tahu kok itu lagi terdakwa kasus apa? Kasus kejahatan cyber ya, menggunakan sosmed untuk memeras.
Kenapa bisa dibiarkan terdakwa Nikita megang handphone sebelum persidangan? Ini akan menjadi contoh buat masyarakat semua yang sedang mengalami nasib sama sebagai pesakitan seperti terdakwa Nikita. Jangan tebang pilih. Kalau boleh pegang handphone kasih semua, ya, nggak usah ada nggak usah ada perbedaan perlakuan nih. Kementerian terkait bagaimana? Ngamuk, emosi, nangis di ruang sidang, tampil all out modis full make up sampai joget Velocity. Itulah jejak kehebohan Nikita Mirzani yang gak pernah gagal mencuri perhatian. Inikah cara Nikita tetap berusaha santai di tengah tuntutan jaksa penuntut umum? Atau jangan-jangan aslinya Nikita stres berat lantaran banyak alami kerugian atas kasusnya tersebut? Tadinya gue mikirnya tuh satu window gitu, gue bakal ditaruh di situ terus ya. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia, kalau semua jaksa kayak jaksa gue penuh rutan pondok bambu sama orang yang gak bersalah. Nikita sibuk di pengadilan, Reza Gladys tak pernah lagi terlihat. Reza nampaknya menyerahkan semua pada pengacaranya dan ogah bertemu lagi dengan Nyai. Padahal dalam gugatan One Prestasi Nikita terhadap Reza Gladys dan suaminya senilai 244 miliar sudah masuk proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akankah mediasi ini akan berhasil dan jadi solusi terbaik hingga mengurangi deretan kasus Nikita? Aku udah serahin ke lawyer kita, pengacara kita. Baik, kita bagi-bagi tugas, biar kita bisa betul. fokus berkreasi kembali. Betul.